Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi perhatian dunia. Timnas Indonesia mendapat 1 tiket lolos ke putaran ketiga usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion GBK, Selasa, 12 Juni 2024. Gol kemenangan Timnas Indonesia ke gawang Filipina masing-masing diciptakan Tom Haye pada menit ke-32 dan Tom Haye pada menit ke-56. Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sebagai runner-up Grup F dengan mengoleksi 10 poin. Kesuksesan ini bukan hanya menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, tetapi dunia pun menyoroti tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Media ternama Amerika Serikat, ESPN menerbitkan artikel tentang keberhasilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Indonesia melaju di kualifikasi Piala Dunia Asia saat rival regionalnya goyah, bunyi judul artikel ESPN dikutip, Rabu, 12 Juni 2024. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masih berpeluang mencapai Piala Dunia FIFA 2026, buka artikel tersebut. Media Belanda, Voetbalzone menyoroti soal keberhasilan Tom Haye mencetak gol perdananya untuk Indonesia sejak resmi dinaturalisasi pada 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tercatat, dia sudah menjalani 3 pertandingan Timnas Indonesia dengan catatan 1 gol. 2 penampilan lainnya dicatatkan Tom Haye saat berjumpa Vietnam dan Irak. Tom Haye mencetak gol pertamanya untuk Indonesia pada Selasa sore saat pertandingan menang melawan Filipina. Gelandang berusia 29 tahun yang kontraknya habis dengan SC Heerenveen musim panas ini melihat timnya menang 2-0, tulis Voetbalzone dikutip Rabu, 12 Juni. Butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haye membuka skor atas nama tim tuan rumah dengan gol indahnya. Kaki kanan memutuskan untuk melakukan ayunan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat usahanya berakhir di sudut kanan gawang, 1-0. Choi Yaon bertanggung jawab atas assist pada skor 2-0 yang diberikan Rizky Ridho, tambah Voetbalzone. Selain soal Tom Haye, Voetbalzone juga menyoroti soal beberapa pemain keturunan Belanda yang berkontribusi besar bagi kemenangan Timnas Indonesia. Termasuk debut Kelvin Verdonk. Haye kembali menjadi starter di starting line-up Indonesia yang kalah di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, 0-2, pekan lalu. Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Nathan Choyaon dan Ragnar Oratmangoen antara lain juga ikut menggebrak, tulis Voetbalzone. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian van Dijk, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain Timnas Indonesia. Damian van Dijk mengatakan, dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamedan. Saat itu, pemain berusia 20 tahun ini dikontak bersama. Tahun lalu, aku bicara dengan Pak Hamdan beberapa kali. Aku juga pernah meeting dengan pemain-pemain lain juga, dengan pemain-pemain yang sekarang, ujar Damian dalam sesi wawancara. Aku nggak tahu boleh bilang nama pemainnya atau enggak, tetapi lebih baik aku nggak bilang. Tapi aku pernah dihubungi dengan mereka dengan baik. Tapi menurutku agak sulit untuk mengikuti timku dari Indonesia, imbuhnya. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda, itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya, Telstar U21, untuk melihatnya berlatih. Dia berharap, mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab, jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 19 Maret 2004 tersebut, sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Mereka juga pernah datang ke klubku untuk melihat latihanku. Aku berharap mereka akan datang lagi untuk melihat aku lagi dan melihat beberapa pertandinganku juga. Aku yakin 100% mereka akan antusias denganku dan juga memulai proses naturalisasiku, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjelaskan, dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat Timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi, Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor.
Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Tentu aku terbuka dan aku pikir Indonesia bisa membantuku untuk menjadi pemain yang lebih baik. Tapi, aku pikir juga bisa membantu permainan sepak bola timnas Indonesia jadi lebih baik juga, katanya. Akan sangat bagus jika kita bisa saling membantu. Dan kalau saat ini belum waktu yang tepat, aku akan tetap bekerja keras dan berusaha menjadi versi yang terkuat. Pada suatu saat, pasti mereka akan melihat aku, lanjutnya. Sebetulnya, nama Damian van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu, Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20. Sebab, saat itu Shin Tae-yong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Ragnar Oratmangoen senang dengan dukungan yang diberikan fans pada timnas Indonesia. Namun, dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan. Pemain timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya, penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus. Salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Choeaon dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Ragnar Oratmangoen tentu senang dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun, pemain 26 tahun menyebut bahwa para punggawa timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami, menunjukkan rasa cinta kepada kami dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami, ucapnya. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, sambungnya. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangoen punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans. Apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun, Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pada akhirnya kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, kata pemain asal klub Groningen tersebut. Ragnar Oratmangoen diprediksi bakal jadi salah satu andalan saat timnas Indonesia berjumpa Filipina, Selasa 11 Juni 2024. Pada duel ini, Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia adalah kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Penilaian tentang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong ini diutarakan oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUP pada matchday pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.